Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar semuanya, semoga senantiasa diberkahi, dirahmati, diberikan keselamatan, diberikan oleh Allah kebahagiaan, hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Begitu juga semoga Allah melimpahkan karunia, kesehatan, rezeki yang melimpah berkah untuk para pemirsa dan pendengar sekalian. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan tema tentang perjalanan hidup yang dialami oleh setiap umat manusia di planet bumi kita ini. Kita hidup di dunia ini adalah sebuah anugerah, sebuah berkah dan rahmah dari Allah. Hampir-hampir para malaikat pun iri, ingin hidup di dunia kita ini. Begitu juga Banul Jan, pengelola planet bumi sebelum kita, khususnya suku dari Banul Jan yang bernama suku iblis, itu juga sangat-sangat dengki dan iri, dendam kepada kita umat manusia, karena hidup di dunia dimensi 3 manusia kita seperti ini adalah sebuah anugerah, sebuah berkah dan rahmah. Bila kita jalani hidup ini dengan penuh kehati-hatian, kita hidup mati di dunia ini atas dasar ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang lebih baik amal perbuatannya. Inilah tujuan Allah menciptakan kita di dunia 3 dimensi manusia kita ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan sampai dalam ujian yang kita jalani ini kita kalah, salah, terjerumus dari sirat, jembatan, ujian, cobaan hidup, yakni kita dituntut untuk senantiasa berjalan di atas sirat yang mustaqim. Oleh sebab itu, ihdinas siratal mustaqim selalu kita baca setiap kali kita sholat dan di luar sholat, agar senantiasa hidup kita ini selalu dalam bimbingan Allah. Para pemirsa sekalian dan pendengar rahimakumullah, semboyan dari channel ini adalah hidup di jalanan. Bukan berarti hidup di jalan untuk nge-Grab, Gojek, naksi, ngebis, kereta, pesawat saja. Tetapi kita pahami hidup di jalanan ini dengan falsafah yang paling
tinggi, yaitu kita hidup ini hanya sekedar mampir ngombe, alias jangan merasa memiliki apa yang selama ini kita punyai, apa yang selama ini Allah titipkan, Allah amanahkan kepada kita. Jangan sampai kita ta'alluq atau kumandil secara berlebihan dengan apa yang telah Allah berikan, baik itu jabatan, baik berupa harta, kekayaan, ataupun keilmuan yang selama ini kita miliki. Karena hakikatnya semua yang Allah anugerahkan kepada kita ini adalah bersifat sementara. Ibarat pepatah Jawa, urip nang donya iku mung mampir ngombe, alias transit hanya sebentar. Kita akan meneruskan perjalanan menuju ke akhirat, didahului dengan proses barzah, lalu akan dibangkitkan kembalikah kita di bumi kita ini nantinya, atau akan meneruskan perjalanan di dimensi yang lebih tinggi lagi, dimensi ketenangan, dimensi yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak ada makanan dan minuman, tidak ada wanita, tidak ada kenikmatan yang bersifat surgawi seperti yang kita alami saat ini, alias kita kembali murni, bersih sesuai dengan fitrah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berjalan dari kediaman yang Allah setapkan mulai, dan pula akan kembali ke dalam rumah kediaman yang Allah sediakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang namanya pemahaman dan keyakinan sangkan paraning dumadi. Tujuan hidup kita dari mana mau kemana dan untuk apa, sesuai dengan yang Allah sampaikan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin yang jenius dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Oleh sebab itu, agar kita kembali ke rumah kediaman asli kita di sisi Allah dengan mutmainnah, maka kita harus senantiasa hidup dengan penuh kehati-hatian, hidup di jalanan sesuai dengan peraturan yang Allah terapkan, yakni di atas sirat, jembatan yang mustaqim. Jadi bila para pemirsa dan pendengar sekalian melihat channel YouTube ini, di atasnya kan ada tulisan hidup di jalanan. Berarti kita ini semua sudah berjalan, mulai dari alam arwah, alam hamli,
alam dunia, alam barzah, alam akhirah, dan nantinya akan menuju ke jannah dan akan menuju ke mutmainnah. Dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada semua umatnya, termasuk kita semua, bahkan juga seluruh umat manusia, dengan dawuhnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hidup di dunia, jadilah kamu seperti orang asing. Orang asing itu jangan merasa kerasan berlebihan, hanya transit, mampir sementara. Urip nang donya kadya mampir ngombe. Aw abiru sabilin, atau seperti orang yang berjalan alias musafir menuju ke satu tujuan, yaitu ilaihi raji'un. Jadi gambaran kehidupan kita dapat kita buktikan dengan kehidupan di jalanan. Di jalan raya itu bermacam-macam orang yang melewatinya. Ada yang berjalan dengan kedua kakinya, ada yang berjalan dengan satu kakinya, ada yang berjalan dengan roda, tidak berfungsi kaki-kakinya, ada yang mengendarai sepeda angin, ada yang mengendarai sepeda motor, ada yang mobil, ada yang bis, ada yang angkutan umum. Inilah gambaran kehidupan manusia yang menjalani proses transit sementara. Tujuannya ya sesuai dengan niat para pejalan pengguna jalan. Ada yang mau ke mall, ada yang mau ke kantor bekerja, ada yang silaturahmi, ada yang ke rumah sakit, ada yang ke penjara, ada yang hanya sekedar jalan-jalan. Bermacam-macam jenis pengguna jalan. Kebanyakan di jalanan itu juga orang mengedepankan emosi karena persaingan. Ada yang cepat, ada yang lambat, ya, ada yang sedang-sedang saja, ada yang salah melanggar aturan lalu lintas jalan raya, ada yang sudah benar tapi tetap disalahkan, ada yang kena kecelakaan meninggal di tempat, ada yang tergesa-gesa, ada yang santai, ada yang mengendarai kendaraan mewah kedap suara, mobil pun bertingkat-tingkat, ada yang mobil kelas bawah, kelas sedang, dan kelas atas. Bermacam-macam bentuk pengguna jalan itu sebagai bukti kehidupan kita di dunia kita ini. Bermacam-macam bentuknya, rezekinya, ya, tujuannya. Oleh sebab itu saya berpesan kepada semua pengguna jalan, jangan adigang, adigung, adiguno, jangan takabur sombong di jalanan, karena itulah gambaran kita berangkat dari rumah dan sampai ke rumah lagi.
gambarannya di jalan raya itu. Begitu juga kehidupan kita di dunia kita ini, di dimensi 3 ini. Bila kita selalu mengedepankan kepingin menang sendiri, ya, dibuktikan di jalan raya juga akan seperti itu. Takabur, saya pengendara Harley Davidson nih, saya pengendara Alphard ya, itu orang rendahan, itu orang ecek-ecek, itu kelas apa, saya ini orang yang paling wah dan kaya, tidak ada yang punya kendaraan seperti saya. Akhirnya apa? Meremehkan dan menghina pengguna jalan yang lain. Begitu juga ketika kita hidup di masyarakat, di perumahan, di perkampungan, di apartemen, jangan menghina sesama umat manusia di sekitar kita. Apalagi malah kepingin menang-menangan. Saya pernah nyetir mobil itu sudah saya hati-hati, sangat berhati-hati dengan berjalan sesuai dengan standar kecepatan. Namun tetap disalahkan oleh pengguna jalan di belakang saya yang katanya saya kurang cepat, ganggu laju kecepatannya dia. Padahal saya sudah hati-hati. Begitu juga saya juga pernah hati-hati, tapi malah disenggol, ditabrak dari belakang, dari samping. Juga pernah. Saya pernah nyetir, spion saya disenggol oleh sepeda motor dan malah saya yang disalahkan. Saya malah digedok-gedok pintu mobil saya karena saya dianggap salah. Padahal sebenarnya dia yang salah. Dia nyenggol spion kanan saya, lalu tidak bertanggung jawab, lari, saya yang rugi. Malah saya yang disalahkan. Inilah gambaran kehidupan kita dalam pergaulan dengan sesama umat manusia. Walaupun kita sudah merasa benar, tapi menurut orang lain belum tentu benar. Kadang walaupun kita berbuat salah, tapi orang lain menganggap itu sebuah kebenaran. Bisa bolak-balik, bisa terbalik. Inilah kehidupan manusia. Sama seperti kehidupan di jalanan. Gambarannya seperti itu. Namun saya berusaha untuk menahan emosi. Di jalan raya itu kita harus selalu mengalah walaupun kita benar, walaupun kita tidak salah. Karena apa? Yang kita hadapi ini adalah sesama makhluk Allah, sesama hamba Allah, apalagi sesama umat Islam. Umat agama lain pun harus kita hormati, kita dahulukan kepentingannya. Saya selalu mohon maaf mas bila saya salah. Lalu apa? Suasananya tambah adem. Orang yang misui atau menuduh saya itu tadi akhirnya ganti minta maaf pada saya. Karena sebab dan akibat. Ya. Sebab yang saya timbulkan, akibatnya apa? Tabur tuai. Kita menanam kebaikan, hasilnya pun akan menjadi sebuah kebaikan. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan sekali-kali untuk menang-menangan, sombong ugal-ugalan, angga-anggaan di jalan raya. Itu adalah gambaran dari kehidupan kita, di kediaman kita, di rumah kita, di lingkungan kita. Banyak sekali para penguasa jalan, termasuk Bapak polisi yang bertugas di jalanan, begitu juga dinas perhubungan yang mengatur dan mengarahkan pengguna jalan, yang salah langkah. Akhirnya apa? Hidupnya tidak berkah. Walaupun dia
secara lahiriah tidak salah, tapi secara batinnya jika dia salah melangkah, dia akan mendapatkan hukum tabur tuai, sebab akibat. Manjadaya wajada, sapa sing temen ya bakal nemu. Jika dia salah dalam melangkah menjalankan tugasnya, dia akan mendapatkan efek negatif dari apa yang dia kerjakan. Semuanya akan kena hukum alamiah dan ilmiah itu. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa ingat dawuh Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabili. Hidup di dunia itu, jadilah kamu itu seperti orang asing. Di jalan itu tidak terus kita hidup di jalanan, tidak. Hanya lewat saja. Hidup di dunia kita ini juga sementara. Paling 100 tahun. Malah nggak ada. Paling 70 tahun. Ya, transit kita. Ada yang transit cuma 5 tahun meninggal dunia. Ada yang transit 80 tahun meninggal dunia. Bermacam-macam. Tergantung hasil dari amal perbuatannya pada masa lalu. Kenapa ada umat manusia yang umurnya pendek-pendek dan ada yang umurnya panjang-panjang? Rahasianya di mana? Rahasianya adalah bekal amal perbuatan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Hukum sebab dan akibat dunia akhirat, ajilan wa ajilan, kini dan nanti. Itulah yang menentukan kenapa umat manusia umurnya berbeda-beda. Ada yang panjang umurnya dan ada yang pendek umurnya. Rahasianya di situ. Oleh sebab itu, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu kita pegang, kita jadikan sebagai pedoman bahwa kita ini hidup hanya sementara. Kita ini hidup seperti orang asing, tidak selamanya. Seperti musafir, pelancong yang akan berjalan ke arah tujuan utama kita, yaitu kembali kepada Allah dengan jiwa yang bersih. Bikol bin salim, dengan hati yang bersih, yang selamat, terbebas dari kotoran yang melekat mengotori jiwa kita. Inilah hidup kita. Oleh sebab itu ada juga pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Hidup di jalanan, ya, hidup transit di kediaman, di lingkungan kita, hidup di dunia kita ini. Jangan sampai kita menganggap musuh orang lain. Baik apapun agamanya, apapun profesinya, apapun derajatnya, apapun sukunya. Bahkan jika ada umat Islam yang selalu ingin bertengkar dengan sesamanya, itu bila sampai membunuh, ya, dan yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka, dalam artian dia hidup di tempat transit dunia kita ini akan mengalami kesusahan, kepayahan, kegundahan, kegelisahan, kesakitan, kepedihan, sampai nanti hidup kembali di akhirat, di bumi kita ini. Begitu juga dengan umat agama lain, suku bangsa lain. Kita harus rukun.
Jangan sampai angga-anggaan menang-menangan. Misalkan saudara saya suku Dayak, ya jangan merasa menang-menangan dengan suku Madura. Begitu juga suku Madura jangan merasa menang dengan suku Jawa, dan sebaliknya. Semuanya. Karena ketika ada dua umat manusia yang agamanya sama bertemu dengan membawa kedua senjatanya, maka yang membunuh dan yang terbunuh akan sama-sama masuk neraka. Karena apa? Kok keduanya masuk neraka? Karena keduanya itu sama-sama ingin membunuh yang lainnya. Maksudnya apa? Pembunuh ini juga mau membunuh yang dibunuh, dan yang terbunuh juga ingin membunuh yang pembunuhnya. Jadi sama-sama ingin bertengkar, ingin berperang. Misalkan kejadian penumpasan G30 SPKI 65, 66, 67 itu ya fal qatil wal maqtul finnar. Tragedi perang Sampit Sambas itu juga fal qatil wal maqtul finnar. Begitu juga tradisi carok misalkan di Madura. Itu bisa-bisa fal qatil wal maqtul finnar. Karena apa? Keduanya sama-sama ingin membunuh. Sama-sama ingin memerangi satu sama lain. Oleh sebab itu rukunlah. Ya, rukunlah. Ya. Jadi idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kelihatannya aneh, yang terbunuh kok malah masuk neraka. Ya karena memang yang terbunuh itu ingin membunuh yang pembunuhnya. Ini terjadi di tempat transit dunia kita ini. Di mana-mana ada berita pembunuhan, ada kabar saling membunuh satu sama lain. Jadi mari kita menjaga kelestarian tempat transit kita ini. Walaupun hanya sementara, tapi bisa terasa lebih berharga. Saking berkahnya. Walaupun kita hidup cuma 80 tahun, tapi rasanya seperti 800 tahun. Karena saking berkahnya, ziyadatul khairnya. Jadi tidak dihitung nominalnya, kuantitasnya, tapi kualitas hidup kita. Ya, semakin bertambah berkah. Oleh sebab itu, mari kita selalu istiqomah untuk selalu berhati-hati dalam menjalani soal ujian yang Allah berikan. Terapkan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ini, ya, benar-benar dapat kita fahami sehingga kita akan berbuat yang lebih baik, ya, mengumpulkan amal saleh, menabung perbuatan baik kita untuk kehidupan kita di akhirat setelah kita meninggalkan dunia kita ini. Demikian sedikit bahasan tentang hidup di jalanan sesuai dengan falsafah hidup di jalanan yang ada di channel YouTube ini. Semoga bisa kita ambil hikmah bersama. Mau'izah hasanah ini semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan para pemirsa serta pendengar sekalian dimanapun berada. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.